Halo, kembali lagi dengan saya Devi Karisma, mahasiswi Bina Sarana Informatika, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya mungkin akan membahas mengenai bank umum dan bank sentra ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan tugasnya. Seperti faktor-faktor kesehatan bank. Faktor-faktor kesehatan bank itu ada profil risiko atau risk profile, adalah penilaian terhadap risiko inherent serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam perjalanan operasional bank. Terus ada juga good corporate governance atau GCG, adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan mendekati RGEC atau Risk Profile Good Corporate Governance, Earning and Capital, yang didasarkan pada 3 aspek utama, yakni governance struktur, governance proses, serta governance output. Terus ada juga rentabilitas atau earnings, adalah penilaian terhadap kinerja rentabilitas sumbernya serta sustainability earnings bank. Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Ada juga nih permodalan atau capital, adalah penilaian faktor permodalan yang meliputi tingkat kecakupan dan pengelolaan modal. Itu merupakan faktor-faktor kesehatan bank. Terus, bagaimana menjaga agar bank tetap sehat di tengah tekanan perekonomian di masa COVID kemarin? Yaitu BI telah menempuh langkah-langkah kebijakan seperti penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar rupiah, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar, baik likuiditas rupiah maupun falas, mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar falas di domestik maupun luar negeri. Relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto. Pelonggaran makroprudensial agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir, dan UMKM. Terus soalnya juga nih, seperti bagaimana kriteria bank umum bisa dibilang sehat, yaitu dengan cara metode CAMELS, merupakan salah satu metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 5 aspek, yaitu kapital permodalan atau aset kualitas aset, manajemen, earning, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivity of market atau sensitivitas pasar. Kapital, tingkat kesehatan bank dari aspek modal diukur menggunakan capital adequacy ratio atau CAR untuk menilai tingkat kecukupan modal bank dalam mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Aset, unsur aset quality digunakan untuk menilai kondisi aset bank termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan atau credit risk yang akan muncul. Manajemen, komponen ini digunakan untuk menilai kemampuan manajerial bank dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip manajemen umum, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Ada earnings, semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Liquidity, aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Terus ada sensitivity of market, adalah bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar. Seperti itu untuk menilai bagaimana apakah bank itu sehat atau tidaknya. Terus tugas yang kedua atau soal yang kedua yaitu bagaimana langkah-langkah bank sentra untuk mencapai tugas utamanya, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan apa saja instrumen bank sentra. Bank sentra adalah lembaga keuangan yang mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Nama bank sentra di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia.
Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Bank sentral melakukan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Ada pula dalam untuk mencapai tugas utamanya itu yaitu ada instrumen-instrumen moneter bank sentral nih teman-teman, seperti 1. Operasi pasar terbuka atau OPT. OPT adalah jual beli surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral dan harus dilakukan secara terbuka dan terorganisasi. OPT menanggulangi bahaya inflasi yang timbul karena uang beredar berlebih dengan cara manual SBI dan SBPU. 2. Politik tingkat diskonto atau PTD. PTD merupakan instrumen pengawasan BI dalam kapasitasnya sebagai leaders of last resort dengan cara memberikan kredit likuiditas bersuku bunga rendah atau bila deflasi, atau tinggi atau bila inflasi. Kegunaan pemberian kredit likuiditas kepada perbankan agar dapat memperbesar cadangan moneter. Yang ketiga ada instrumen selektif tambahan. Instrumen ini memiliki cakupan terbatas atau selektif dan berlaku untuk bank dan bidang tertentu. Beberapa instrumen tersebut adalah moral suasion, adalah ajakan informal dan non-legal bank sentral kepada bank tertentu untuk melakukan tindakan seperti yang dikehendaki BI. Tadi ada moral suasion, terus ada legal lending limit atau triple loan deposit ratio atau LDR, dan capital adequacy ratio atau CAR. Ketiga, instrumen ini mengatur masalah intern bank, memelihara keseimbangan antara harta dan kewajiban, terutama keseimbangan antara pemberian, pinjaman, dan deposito. Itu adalah jawaban mungkin dari soal yang bagaimana langkah-langkah bank sentral untuk mencapai tugas utamanya untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat yang telah saya berikan pada hari ini. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekian dan terima kasih. Bye.